Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon atau kandidat guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2023 ya. Kali ini menanggapi banyaknya komentar pertanyaan dari Bapak Ibu di kolom komentar video-video dari channel Eva Privat. Kali ini saya akan menjawab ya sekitar 10-an soal yang ditanyakan oleh kandidat. Ya, hal ini untuk memperjelas terkait dengan persiapan kandidat untuk mengikuti simulasi mengajar calon guru penggerak angkatan ke-11 ya. Nah, untuk yang pertama gitu ya. Ini dari inisial S. Bagaimana Pak kalau dalam RPP tidak ada diskusi? Apakah saya bisa melakukan diskusi tersebut? Nah, ini saya pikir diskusi tersebut pada simulasi mengajar tentunya ya, pastinya ya. Nah, jawabannya adalah sangat boleh. Ya. Sangat boleh. Bahkan ini diskusi ini wajib ada dalam item penilaian ya, ini wajib. Sehingga silakan melakukan diskusinya ya, melakukan diskusi meskipun itu tidak ada dalam RPP ya, karena menurut saya sangat kecil kemungkinan asesor itu akan membandingkan RPP yang Bapak Ibu upload dengan apa yang Ibu lakukan ya, apalagi kalau hanya sekedar menambahkan bagian-bagian tertentu yang tidak ada atau memperbaiki yang kurang pas. Nah, ini sangat penting sebenarnya dilakukan oleh diskusi karena dalam item penilaian ada yang disebut dengan yang ada beberapa ya. Yang pertama itu ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ya. Ini bisa dicapai lewat diskusi. Kemudian ada juga item penilaian yang terakhir itu adalah terkait dengan siswa memimpin diskusi. Nah, ada siswa memimpin diskusi, ini level tertinggi nih. Ada juga guru memimpin diskusi. Nah, jadi tetap harus ada ya, harus ada diskusi ya. Nah, kalau ini bisa dapat skor 3, ini skor lebih tinggi nih, skor 4. Ya, jadi wajib untuk harus ada diskusi Bapak Ibu ya dalam simulasi mengajar. Meskipun itu hanya disebutkan saja. Nah, selanjutnya, Kak terima kasih infonya. Kalau merasa kurang di simulasi, apakah bisa ngejar nilai memaksimalkan di wawancara Kak? Oh, oke. Baik, ini lebih tepat ke wawancara sebenarnya, tapi tidak apa-apa kita jawab ya. Untuk yang tahap kedua ya, itu dibagi dua, simulasi mengajar dan wawancara ya. Bapak Ibu tidak akan tahu berapa nilai yang diberikan asesor untuk simulasi mengajar atau wawancara, tidak akan pernah tahu ya. Tapi memang dua skor ini itu akan digabung, ini akan dikombin ya, dikombinasikan untuk menentukan kelulusan ya. Nah, jawabannya tentu saja bisa. Kalau merasa kurang di simulasi maka wawancara harus maksimal gitu ya. Tapi sebisa mungkin dimaksimalkan simulasi mengajar, dimaksimalkan juga wawancara gitu ya. Sehingga itu kalau sudah maksimal dua-duanya ya dapat skor 3 semua maka sudah barang tentu insya Allah lulus gitu ya. Jadi saran saya adalah karena ini belum simulasi mengajar ya, masih menunggu jadwal, maksimalkan simulasi mengajar dan wawancara ya. Seperti itu untuk pertanyaan kedua. Kemudian Pak, apakah nilai setelah simulasi bisa dilihat? Nah, ini baru saya jawab sebelumnya. Tidak bisa ya. Tidak bisa ya. Sepengetahuan saya tidak bisa dilihat ya. Tapi nanti akan ketahuan ya lulus atau tidak ya. Lulus atau tidak. Nah, silakan dinonton video kami terbaru untuk Ibu ini ya. Terkait dengan bagaimana menilai simulasi mengajar sehingga Bapak Ibu bisa tahu itu nilainya berapa sih gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, apakah simulasi mengajar harus tepat 10 menit? Nah, ini jawabannya sebaiknya. Sebaiknya ya. Sebaiknya kurang lebih 10 menit ya. Jangan terlalu kurang, jangan terlalu lebih gitu ya. Caranya latihan. Nah, dari apa yang saya ketahui ya, dalam waktu 10 menit itu setelah 8 menit atau 9 menit ya, asesor akan mengingatkan. Asesor akan memberi kode ya, akan memberi kode.
memberi kode. Ya, misalkan sudah 8 menit, nah, atau sudah 9 menit, nah silakan mempersiapkan diri gitu ya. Nah, mempersiapkan diri. Karena itu asesor akan biasanya kan bersambung-sambung ya, sehingga asesor akan memotong kalau sudah 10 menit. Ya, harusnya motong setelah 10 menit karena akan ada lagi kandidat selanjutnya masuk gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin tidak harus tepat ya, tapi kurang lebih 10 menit. Boleh 11, biasanya kalau sudah 10 menit dipotong, tapi kalau bisa 9 menit lewat 30 detik, ya itu bolehlah ya. Nah, mohon izin bertanya Pak, apabila waktu mengajar habis dan di stop oleh asesor, nah ini persis dengan pertanyaan sebelumnya, kita sudah sampai kesimpulan, belum sempat menutup, dan doa, apakah sangat fatal Pak pengurangan nilainya? Nah, ini tidak ya, tidak fatal. Ya, karena sebenarnya dalam item penilaian itu tidak ada penilaian terkait dengan menutup dan berdoa. Tidak ada. Ya. Nah, silakan nonton video kami ya terkait dengan item ya, update item ya. Update ya, item penilaian atau kompetensi yang dinilai asesor ya. Kompetensi yang dinilai asesor. Yang dinilai asesor. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, simulasi mengajar sudah memenuhi kriteria tapi kurang di sesi tanya jawab. Kira-kira skor nilainya sekitar berapa? Oke. Dari simulasi mengajar ya. Simulasi mengajar itu ada beberapa kompetensi ya. Kalau saya tidak salah ingat 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian sebenarnya bagian dari simulasi mengajar juga ini, tanya jawab itu ada 2 kompetensi. Jadi kalau di sini tinggi ya, maka ini akan tinggi. Ya, misalkan ini 3, 4, 4, 4. Kemudian kalau di sini kurang bagus jawabannya ya bisa jadi 2, 2 gitu ya. Nah, jadi tidak digabung antara nilai antara simulasi mengajar dengan tanya jawab Bapak Ibu ya, tidak digabung. Jadi mereka akan berdiri sendiri-sendiri gitu ya, seperti itu. Oke, Pak saya mau tanya, saya kan untuk demonstrasi oleh siswa seperti mendorong tembok dan meja, apakah harus dimunculkan siswanya? Tidak, nah, namanya saja simulasi ya, simulasi mengajar ya artinya tidak ada siswa. Tidak ada siswa. Nah untuk mengganti siswanya ya silakan Ibu ya, Ibu yang mendorong ya, mendorong mejanya gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi yang tadinya silakan dorong meja ini ya sebenarnya jika saya mendorong meja ini, nah seperti itu ya, diganti karena simulasi mengajar tidak ada siswa ya, maka Ibu yang harus mengambil peran. Kemudian, Pak izin bertanya, jika ada langkah di RPP tidak apa-apa gitu kalau dilewati atau diganti? Sama seperti pertanyaan pertama tadi, ini jawabannya tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, ya. Kalau memang urgent ya. Nah, yang penting sekali lagi ya, kegiatan yang dilakukan itu adalah lakukan kegiatan yang dinilai. Yang dinilai ya. Yang dinilai itu misalkan adalah menjelaskan tujuan pembelajaran atau aktivitas yang akan dilakukan. Nah, jangan dihilangkan kalau yang itu ya, jangan diganti karena itu yang dinilai ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang penting terkaitnya adalah tahu apa-apa saja yang dinilai ya. Kemudian, bisa tolong berikan contoh pertanyaan terbuka dan bagaimana Pak? Oke, baik. Nah, yang dimaksud pertanyaan terbuka itu sebenarnya adalah pertanyaan yang bisa mendorong siswa untuk berpikir lebih jauh, ya. Pertanyaan yang bisa mendorong siswa untuk berpikir lebih jauh. Contoh ya, contoh. Untuk mata pelajaran biologi misalkan ya, topiknya atau temanya reproduksi misalkan. Nah, pertanyaannya misalkan apa pentingnya ya, atau mengapa
ya misalkan ya, mengapa KB misalkan ya. Nah, KB itu penting. Nah, contoh ya ini contoh ya, bisa dikembangkan tentu saja ya. Nah, mengapa program KB itu penting? Nah, misalkan seperti itu ya. Kenapa ini menjadi pertanyaan terbuka? Karena itu bisa mengantar siswa untuk berpikir lebih jauh ya. Baik, demikian video terkait dengan hal-hal yang sering ditanyakan dalam persiapan simulasi mengajar oleh kandidat di video-video kami ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sebagai bentuk dukungannya teman-teman diminta untuk melakukan subscribe, like, comment, serta share video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.